Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita menarik tentang Belanda yang secara mengejutkan tersingkir dari Euro dan dikalahkan oleh Republik Ceko. Sementara itu sang juara bertahan Portugal juga menyerah atas Belgia. Berita dan momen-momennya ada di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Barcelona sebentar lagi akan mengumumkan perpanjangan kontrak dari Lionel Messi. Nah, dari klub-klub rivalnya yaitu Real Madrid lagi mengincar Diogo Dalot. Sedangkan dari Atletico Madrid lagi siap membeli pemain anyar dengan tambahan dana. Simak selengkapnya berikut ini. Barcelona akan mengumumkan perpanjangan kontrak Lionel Messi pada minggu depan. Masa depan Lionel Messi di Barcelona akhirnya menemui titik terang. Kabar terbaru menyebut mega bintang Argentina ini akan segera menandatangani perpanjangan kontrak. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio menyebut pembicaraan negosiasi kontrak sudah mencapai tahap akhir. Selain itu, Barcelona akan mengumumkan perpanjangan kontrak tersebut pada minggu depan. Messi sendiri akan menandatangani kontrak sampai tahun 2023. Bersumber dari Marca, Barcelona disebut akan mendatangkan satu pemain bertahan di musim panas ini. Nantinya pemain tersebut akan menggantikan Jordi Alba. Kabarnya saat ini Jordi Alba diminati oleh klub raksasa Serie A Inter Milan. Kabar terbaru menyebut kalau Barcelona mengincar bek kiri Valencia Jose Gaya. Di La Liga musim ini Jose Gaya tampil cukup impresif. Dia sudah memainkan 33 laga dan sukses menorehkan 1 gol serta 7 assist. Raksasa La Liga Real Madrid disebut sedang berusaha memboyong salah satu bek kanan Manchester United yakni Diogo Dalot. Kabar ini diperkuat oleh salah satu media bernama Correio de Manha. Menurut media tersebut, Dalot berpotensi hijrah ke Spanyol di musim depan. Penampilan Dalot di garis pertahanan The Red Devil membuat pelatih anyar Real Madrid Carlo Ancelotti terkesan. Akan tetapi sampai saat ini Real Madrid belum serius untuk memboyong bek asal Portugal tersebut. Atletico Madrid dikabarkan mendapat tambahan modal untuk keberlangsungan klub. Juara La Liga Spanyol, Atletico Madrid dikabarkan mendapat tambahan modal. Nantinya dana tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutang Los Rojiblancos yang cukup besar. Klub asal ibu kota Spanyol ini kabarnya mempunyai hutang mencapai 1 miliar euro. Walaupun punya hutang sebanyak itu, Atletico Madrid masih berminat untuk mendatangkan pemain anyar. Tim besutan Diego Simeone ini kabarnya serius untuk memboyong bintang Udinese Rodrigo de Paul. Dilansir dari media AS, pemilik Atletico Madrid akan menaikkan modal klub menjadi 182 juta euro. Di Italia, Juventus berniat menampung kiper buangan Manchester United yakni Sergio Romero. Kalau dari rivalnya yaitu Inter Milan malah mau mendatangkan pemain keturunan Indonesia Emil Audero. Penjaga gawang Manchester United Sergio Romero disebut akan angkat kaki dari Old Trafford. Kontrak Romero sendiri akan berakhir di bulan Juni ini. Sejumlah klub Eropa dikabarkan berminat untuk memboyong kiper veteran asal Argentina tersebut. Yang terbaru ada Juventus yang siap menampung Romero di musim panas ini. Menurut media The Athletic, masih ada 3 klub Eropa lainnya yang juga berniat memboyong Romero. Penjaga gawang Sampdoria Emil Audero disebut akan segera memperkuat Inter Milan. Kabarnya Nerazzurri sudah mengajukan tawaran kepada kiper berdarah Indonesia tersebut. Selama membela Sampdoria, Emil berhasil mencatatkan statistik yang mengesankan. Kiper berumur 24 tahun ini selalu menjadi kiper utama dan cuma absen dalam beberapa laga. Sebagai informasi, Emil Audero Mulyadi merupakan penjaga gawang keturunan Indonesia yang lahir di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ngomong-ngomong soal Italia, pemain legendaris Totti menolak tawaran untuk menjadi duta AS Roma. Nah, Thomas Partey yang cedera terus katanya mau membuang sial dengan mengganti nomor punggung. Bicara soal sial, Harry Kane juga sial di Piala Euro sampai harus dibanjiri kritik oleh netizen. Sedangkan Timo Werner yang masih sial di lini depan Chelsea katanya diminati oleh Bayern Munchen. Simak ulasannya sebagai berikut. Menurut kabar dari media Messaggero, Francesco Totti dikabarkan menolak tawaran AS Roma untuk menjadi duta klub. Tawaran tersebut disampaikan langsung oleh Presiden klub Dan Friedkin. Totti beralasan enggan bekerja sebagai duta klub. Walaupun begitu, Totti nggak menutup kemungkinan untuk kembali ke AS Roma di masa yang akan datang. Pada bulan Oktober 2020 kemarin, Arsenal resmi mendatangkan Thomas Partey dari Atletico Madrid. Partey diboyong dengan mahar 50 juta euro. Meskipun tampil cukup baik di musim ini, Partey belum benar-benar bersinar sejauh ini.
Gelandang berumur 28 tahun ini beberapa kali harus menepi akibat mengalami cedera. Kabarnya untuk membuang sial, gelandang asal Ghana ini akan mengganti nomor punggungnya di musim depan. Partey akan mengganti nomor punggungnya dari 18 menjadi 5. Banyak publik sepak bola yang menunggu Harry Kane untuk mencetak gol di Piala Euro. Sejauh ini, bomber Tottenham Hotspur tersebut tampil tumpul di lini serang timnas Inggris. Dalam 3 laga yang sudah dimainkan, Kane belum mencetak 1 gol pun. Hal tersebut membuat banyak netizen membanjirinya dengan kritik. Harry Kane angkat bicara dan mengaku nggak mau ambil pusing. Kane juga mengaku sudah bisa menghadapi banyak kritikan ketika performanya menurun. Agen Timo Werner nggak menutup kemungkinan untuk Werner bisa berseragam Bayern Munchen. Werner sendiri baru menjalani 1 musim di Chelsea sejak didatangkan dari RB Leipzig. Selama berseragam The Blues, penyerang berumur 25 tahun ini belum tampil menjanjikan. Di Premier League musim ini, Werner cuma mengemas 6 gol dari 35 laga. Sementara itu, Werner mengatakan kalau dirinya masih ingin bertahan di Chelsea. Kontrak Werner sejatinya akan berakhir di tahun 2025 mendatang. Liga Belanda masih mengalami masa sulit akibat pandemi COVID-19. Untuk itu, Direktur Divisi RST Belanda, Mark Bol menyarankan untuk mengundang tim Indonesia. Nantinya tim Indonesia akan berlaga di kompetisi kasta kedua Liga Belanda. Bol meyakini kehadiran klub Indonesia dapat menyedot perhatian yang besar. Dengan begitu mereka akan mendapat keuntungan besar dari segi finansial hak siar. Belanda harus gugur di babak 16 besar setelah ditekuk Republik Ceko dengan 2 gol tanpa balas. Nah, berikut ini ada beberapa ulasan terkait laga tersebut. Hasil yang mengejutkan terjadi di babak 16 besar. Timnas Belanda kalah oleh Republik Ceko dengan skor meyakinkan 2-0. Beberapa peluang yang didapat Belanda gagal dikonversikan menjadi gol. Di awal babak kedua, Belanda tampil lebih menyerang. Akan tetapi Dewi Fortuna nggak berpihak kepada skuad Oranje. Pada menit ke-55, Matthijs de Ligt bahkan mendapatkan kartu merah. Saat itu, de Ligt melakukan tackle keras kepada Patrick Schick. Bermain dengan 10 pemain, Belanda mulai kehilangan arah. Hasilnya Republik Ceko membuka keunggulan melalui gol Thomas Holles. Kemudian giliran Patrick Schick yang menggandakan keunggulan dan menutup laga dengan skor 2-0. Dengan hasil tersebut, Belanda gagal melaju ke babak perempat final. Gelandang Republik Ceko Thomas Holles dinobatkan sebagai Man of the Match di laga melawan Belanda. Di babak 16 besar, Republik Ceko sukses membungkam Belanda dengan skor meyakinkan 2-0. Ceko baru bisa membuka keunggulan melalui gol yang dicetak Thomas Holles. Berkat 1 golnya tersebut, UEFA menobatkannya sebagai pemain terbaik di laga melawan Belanda. Di babak kedua, gelandang Slavia Praha itu menjadi pemain paling menonjol di skuad Republik Ceko. Dilansir dari Wuskort, Holles sukses membuat 2 umpan kunci, memenangkan 3 duel udara, serta mencatatkan 4 tackle dan intercept. Wuskort bahkan memberikan rating sebesar 8,9. Pada babak 16 besar melawan Republik Ceko, Denzel Dumfries tertangkap kamera ingin mencetak gol seperti legenda Argentina Diego Maradona. Aksi itu terjadi pada menit 84 saat Belanda sudah tertinggal 2 gol dari Republik Ceko. Berawal dari umpan silang dari sisi kiri, bola yang sudah ditanduk melambung cukup jauh ke atas. Saat itulah Denzel Dumfries ingin mencetak gol melalui tangan kanannya. Beruntung bola dapat diamankan oleh penjaga gawang Republik Ceko Tomáš Vaclík. Pundit sepak bola yang bernama Justinus Laksana memberikan komentar kepada wasit yang memimpin laga Belanda dan Republik Ceko. Hal ini Coach Justin sampaikan melalui Twitter pribadinya. Dalam unggahannya, Coach Justin menuliskan kalau wasit adalah penyebab kekalahan Belanda. Coach Justin juga menganggap kartu merah de Ligt nggak sah. Di laga melawan Republik Ceko, striker timnas Belanda Donjan Malen terlihat melakukan aksi lawak di depan gawang. Malen gagal mencetak gol saat berhadapan 1 lawan 1 lawan kiper. Momen ini terjadi pada menit 51 ketika Malen mendapat umpan terobosan matang dari sisi tengah. Malen sukses menyambut umpan tersebut dan sukses melewati 2 pemain yang menghadangnya. Sayang saat berhadapan 1 lawan 1 dengan Tomáš Vaclík, Malen malah gagal mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang Republik Ceko Patrick Schick bermain cukup apik di perhelatan Piala Euro 2020. Striker Bayer Leverkusen ini selalu tampil gacor di setiap laganya. Schick sudah memainkan 4 laga di mana dia juga sukses mengemas 4 gol.
Bomber berumur 25 tahun ini cuma gagal mencetak gol di laga terakhir babak penyisihan grup melawan Inggris. Berkat penampilan apiknya itu, sejumlah klub top Eropa berminat untuk memboyong Sik di jendela transfer musim panas ini. Selain laga Belanda dan Ceko, ada juga laga yang mempertemukan Belgia dan Portugal. Nah, di laga ini, Portugal yang berstatus sebagai juara bertahan harus menyerah dengan skor tipis 0-1. Di partai keempat babak 16 besar, Belgia bertanding menghadapi Portugal. Laga tersebut sukses dimenangkan oleh Belgia dengan skor tipis 1-0. Portugal menguasai jalannya laga, di mana mereka unggul dalam penguasaan bola, jumlah operan, akurasi umpan, sampai jumlah tembakan. Sementara Belgia yang kalah statistik justru mencetak gol Torgan melalui Hazard. Gol tersebut dicetak pada menit 42 dan jadi gol penentu kemenangan Belgia. Dengan hasil tersebut, juara bertahan Portugal harus tersingkir di babak 16 besar. Sementara Belgia akan menghadapi Italia di laga perempat final. Di laga melawan Belgia, bek tengah timnas Portugal Pepe mendapatkan kartu kuning dari wasit. Saat itu Pepe melakukan pelanggaran keras kepada Torgan Hazard. Pelanggaran keras ini terjadi pada menit 76. Torgan Hazard yang menggiring bola mendapatkan tackle keras dari Pepe. Wasit yang memimpin pun langsung menghadiahi Pepe kartu kuning. Bukannya mengakui kesalahannya, Pepe justru terlihat marah-marah kepada Torgan Hazard. Insiden keributan pun gak bisa dihindari. Guys, Rizka mau kasih tahu kalau Cetak Gol lagi ngadain giveaway. Caranya kalian tinggal follow dan pantengin terus Instagram dari Cetak Gol. Nah, setiap hari pasti ada yang menang guys, jadi semoga kalian beruntung. Sampai jumpa!